Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ketua kelasnya pimpin doa kita pada hari ini. Dondi. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Semua semua Ibu. Ada yang ingat materi kita minggu lalu? Sistem dan komponen ekosistem. Jadi Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi interaksi antar komponen ekosistem, rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan solusi masalah pada ekosistem dengan tepat. Nah, minggu lalu kan kita mempelajari tentang komponen ekosistem. Sekarang kita mempelajari tentang interaksi antar komponen ekosistem. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, kenapa di dalam lingkungan atau ekosistem itu ada interaksi antar komponen biotik dan interaksi antara komponen biotik dan abiotik? Adakah yang bisa menjawab? Ya. Karena semua makhluk hidup saling membentuk satu sama lain dan pada lingkungan untuk bertahan hidup. Organisme membutuhkan makan, tempat tinggal, dan kondisi fisik seperti cahaya, air, dan suhu yang sesuai sehingga terbentuklah hubungan seperti predasi, kompetisi, simbiosis, serta ketergantungan pada faktor abiotik untuk tumbuh dan berkembang. Iya benar, karena semua makhluk hidup itu membutuhkan satu sama lain untuk berkembang. Sekarang Ibu akan memutarkan video. Dari video ini kalian akan membuat rumusal masalah. Aliran sungai di Desa Merican, Ponorogo, Jawa Timur menghitam dan berbusa. Selain mengancam kesehatan warga setempat, aliran sungai untuk irigasi ini juga merusak hasil pertanian. PT digunakan menjadi tempat pembuangan akhir oleh Pemerintah Ponorogo. Aliran sungai di Desa Merican, Ponorogo ini makin tercemar. Bahkan saat musim penghujan seperti saat ini, kondisi air sungai makin pekat. Meski berjarak 2 hingga 3 km dari zona TPA, namun aliran sungai yang tercemar limbah ini mengalir hingga permukiman dan persawahan warga. Tak hanya menghitam dan berbusa, tapi juga mengeluarkan bau tak sedap. Parahnya lagi, dampak utama dari pencemaran ini selain kerusakan alam sungai juga mempengaruhi hasil pertanian warga setempat. Sawah banyak yang gagal panen hingga memicu penyakit gatal-gatal bagi para petani. Akibat pencemaran sungai sejak beberapa tahun ini, warga berharap pemerintah turun tangan menangani pencemaran limbah sampah ini dengan serius. Tim Liputan Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Baik, apakah kalian sudah membuat rumusan masalah dari video tersebut? Siapa? Silahkan ini. Baik Ibu, bagaimanakah pengaruh dari kondisi sungai yang tercemar itu terhadap interaksi biotik dan abiotiknya? Ada lagi? Bagaimana solusi permasalahan pencemaran air agar interaksi antar komponen ekosistem bisa berjalan seimbang? Beberapa ajuan permasalahan yang diajukan tadi, adakah di antara kalian yang bisa menjawab? Baik Ibu, Ya, silahkan Bella, jawab yang nomor berapa? Menjawab nomor 2 Bu. Jawabannya itu adalah solusi untuk mengatasi pencemaran air agar interaksi antara komponen ekosistem tetap seimbang adalah dengan menerapkan pengelolaan limbah yang baik seperti mengelola limbah domestik dan industri sebelum dibuang ke sungai, kemudian serta melakukan reboisasi di daerah tangkapan air untuk mencegah erosi. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pelestarian ekosistem air juga penting agar semua komponen biotik dan abiotik dapat berinteraksi secara harmonis. Begitu Bu jawabannya. Solusinya? pengelolaan limbah yang baik, Ya, apalagi mengolah limbah domestik dan industri sebelum dibuang ke sungai.
duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan NPWP. Terima kasih Ibu. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan NPWP-nya ya. Dituliskan nama, kelompok berapa. Silakan perwakilan kelompok masing-masing maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1 mengatakan hasil. Baik, untuk gambar ekosistem di bawah ini akan dikelompokkan makhluk hidup berdasarkan komponen biotik dan abiotik pada tabel yang tersedia. Maka komponen biotiknya ada ikan, katak, burung, rusa, rumput, pohon, bunga teratai, dan serangga. Sedangkan pada komponen abiotiknya ada air, tanah, batu, sinar matahari, udara, awan, kemudian suhu, dan juga cahaya. Pada kelompok 1, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok terakhir untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Baik, pertanyaan keempat itu perhatikan gambar tentang jari-jari makanan, kemudian kelompokkan jari-jari makanan berdasarkan peran organisme dari masing-masing makhluk hidup. Yang pertama itu pada produsen ya ada rumput, padi, konsumen 1 ada belalang, tikus, konsumen 2, katak, ular, konsumen 3, ular, elang, dan manusia. Terima kasih kepada kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke posisi semula. Presentasi kita hari ini sudah cukup ya. Sekarang Ibu minta satu orang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Doni Bu, silakan Doni. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah dalam suatu ekosistem komponen biotik seperti rumput, belalang, katak, ular, elang, tikus, manusia, dan padi berinteraksi dengan komponen abiotik seperti cahaya matahari, tanah, suhu, dan udara. Interaksi ini membentuk rantai makanan, misalnya padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan ular. Jika salah satu organisme seperti katak habis diburu manusia, maka populasi belalang bisa meningkat drastis dan merusak tumbuhan. Sementara predator seperti ular akan kekurangan makanan. Dalam jari-jari makanan, organisme memiliki peran berbeda. Produsen atau padi, konsumen 1 belalang, tikus, konsumen 2 katak dan ular, dan konsumen 3 elang. Bila tikus dibasmi seluruhnya, maka predatornya seperti ular dan elang bisa terganggu, serta keseimbangan ekosistem akan terganggu karena perubahan jumlah populasi makhluk hidup lainnya. Terima kasih Doni, tepuk tangan untuk Doni. Nah, jadi Ibu akan sedikit menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kan kita mempelajari tentang interaksi antar biotik. Yang pertama itu ada interaksi antar biotik dan biotik. Yang kedua itu ada interaksi biotik dan abiotik. Bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan.
memerlukan satu perwakilan untuk memimpin doa kita pada hari ini. Ya, silakan Beda. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing beragama. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang. Siang, Ibu.